Loh, kok kamu lagi ngapain? Ini kan lagi buat video. Gimana progres Project Citizenmu? Ini kan lagi buat. Oh, bagus, bagus, bagus. Sebentar. Kamu bukannya kelompok 7 ya? Kamu kan juga kelompok 7. Ya udah. Ya udah. Yuk ikut aku aja. Oke. Check this out. Oke, sebenarnya itu masalah yang sangat serius ya. Kalau misalnya cyberbullying, terus kemudian kecanduan internet. Apalagi saat ini kan marak sekali ya cyberbullying, di mana pasti kalian juga mengetahui itu dan itu sangat-sangat serius dan harus benar-benar ditindak keras masalah cyberbullying tersebut gitu. Dan sebisa mungkin kalian anak-anak atau sebagai Gen Z itu harus sangat bijak sekali dalam menggunakan media digital seperti itu. Terus untuk masalah kecanduan internet, nah itu pastinya Gen Z mungkin susah ya dalam memanage waktu mereka untuk memanfaatkan dengan bijak. Bagaimana sih harus mengontrol diri kan biasanya kalau misalnya sudah bermain sosial media, gaming dan sebagainya itu sudah nggak terkontrol waktunya gitu ya. Nah itu sangat apa ya sangat disayangkan bagi masa produktif mereka seperti itu di usia-usia produktif seperti itu. Jadi menurut saya melihat dampak negatif eh, teknologi digital ya, contohnya seperti cyberbullying, kemudian kecanduan internet dan lain sebagainya itu mungkin akan memberikan dampak secara psikologis ya, terhadap korban ya. Apalagi saat sekarang cyberbullying itu kan sudah marak ya. Ya mungkin contohnya misalkan kayak komentar negatif dan lain sebagainya di akun media sosial atau di komen media sosial. Nah itu tentu nanti akan memberikan dampak eh, secara psikologis ke korbannya. Ya, kemudian ya selain itu ya mungkin nanti dampak ataupun dampak negatif lainnya ya yaitu karena sering bermain media sosial ya mungkin nanti akan hidupnya dihabiskan untuk scroll media sosial ya jadi mungkin jarang sekali untuk mengakses informasi-informasi yang berguna. Pastinya harus ini ya apa itu sebenarnya tantangan bagi setiap Gen Z. Bagaimana sih mereka harus menerapkan batasan waktu sama diri masing-masing. Yakin bahwa kalau misalnya sudah waktunya sholat, misal ya makan, ya harus ingat waktu gitu, ada batasannya. Jadi tidak meskipun hari libur gitu ya, full di kamar terus scrolling, main handphone jadi nggak apa lupa waktu gitu jadi harus benar-benar membatasi punya jadwal apa yang harus dilakukan agar tidak terbuang sia-sia waktunya gitu harus punya batasan. Ya, kalau kita berbicara meminimal dampak negatif, ya mungkin yang kita perlukan adalah eh, pendekatan yang seimbang dan juga disiplin mungkin dalam segi kita mengakses teknologi digital. Ya, mungkin yang pertama adalah kita mengatur ya batasan waktu. Ya, batasan waktu pada saat kita menggunakan teknologi digital. Misalkan pada saat kita menggunakan smartphone, ya kita beri batasan waktu. Misalkan hanya bisa digunakan dari setelah kita selesai belajar atau setelah selesai untuk refreshing gitu saja. Kemudian mungkin yang kedua adalah eh,
Selanjutnya mungkin adalah memanfaatkan teknologi digital itu, yaitu tadi untuk belajar, ya untuk berkembang dan lain sebagainya. Biar nanti negatif dari apa namanya penggunaan teknologi digital itu eh, sama sekali tidak ada dampaknya untuk kita. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus bersosialisasi, ya. Bersosialisasinya seperti apa? Misalkan ya, seperti kita harus banyak berdiskusi dengan teman-teman, banyak kumpul. Jadi kan kalau sekarang kan fenomenanya adalah ketika kita berkumpul itu kan kita banyak atau seringnya pegang handphone, ya cara ngobrol dan sebagainya. Nah, kan fungsi berkumpul itu kan kita intinya ada untuk saling cerita, saling sharing. Nah, makanya kalau kita nanti sering berkumpul, kemudian kita batasi penggunaan handphonenya, ya otomatis kan nanti dampak dari penggunaan teknologi digital, terutama smartphone, mungkin kan nanti bisa berkurang dan adanya kita saling kumpul, kemudian saling sharing, cerita, dan sebagainya. Itu kan lebih enak, baik secara psikologis, gitu. Jadi harus bijak menggunakan internet. Kemudian apa namanya? Harus bijak menggunakan internet, etika gitu. Jadi etika dalam bersosial media itu harus diterapkan dengan baik. Terus kalau misalnya ada informasi apa, jangan langsung diserap, tapi disaring dulu. Jangan asal menyebar informasi karena banyak sekali informasi-informasi yang belum tentu kevalidannya, belum tentu kebenarannya. Seperti itu harus dengan bijak menggunakan media digital. Seperti itu sih saran saya. Dan harus tahu waktu ya, karena bagaimanapun Gen Z itu adalah di mana usia sedang berkembangnya, harus dimanfaatkan dengan baik untuk keterampilan, mengikuti keterampilan-keterampilan di bidang digital. Itu banyak sekali di internet mengenai bagaimana sih kita mengembangkan diri gitu ya, agar dapat menyambut tahun-tahun berikutnya yang akan datang, agar tidak kalah dengan media digital. Kiranya seperti itu. Oke, kalau kita berbicara bertanggung jawab, ya berarti pertama adalah Gen Z itu harus paham bagaimana etika ketika kita sedang menggunakan yang namanya teknologi digital. Pasti kan ada etikanya. Bagaimana ketika, contohnya adalah misalkan bermedia sosial, ya, bagaimana mungkin kita komen di status, ya, yang komennya bisa, tapi komennya harus yang membangun, atau komen yang sudah yang namanya itu tadi, komen apa namanya, cyberbullying dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah yaitu tadi Gen Z itu harus bisa terlibat dalam proyek terkait apa namanya, pengembangan teknologi digital. Nah, biar mereka nanti di apa namanya, di dunia nyata, ya, atau mungkin nanti ketika mereka sudah masuk ke dunia kerja, nah, mereka sudah punya pengalaman. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah karena berbicara teknologi digital, berarti Gen Z itu nanti harus apa ya namanya, harus update terkait perkembangan teknologi digital itu seperti apa. Ya. Kemudian selain itu ya, selain perkembangan teknologi harus update, yang selanjutnya adalah keterampilan. Ya, keterampilan itu sangat penting ya untuk Gen Z, yaitu apa namanya, kayak untuk dia bisa berkomunikasi, kemudian berkolaborasi dengan apa ya, gen milenial di atasnya, itu kan pasti nanti ada kan dunia kerja, kan otomatis pasti kolaborasi, kemudian berkomunikasi itu kan nggak terus-terus dengan Gen Z. Bisa aja mungkin dengan Gen X, kemudian kaum milenial, apalagi mungkin nanti bisa sampai yang lebih tua dan sebagainya. Nah, komunikasi itu sangat penting ya, karena itu nanti untuk membangun kolaborasi nanti itu ya. Kemudian yang terakhir mungkin adalah harus tetap kritis, ya, harus tetap kritis, tapi kritisnya adalah kritis yang memberikan saran serta kritik yang membangun, gitu.
Saya biasanya membatasi penggunaan digital seperti handphone, laptop untuk hiburan, contohnya sekitar 2 sampai 3 jam, sehingga kegiatan saya yang lain tidak terganggu. Jadi mungkin untuk saya sendiri ya, untuk mengelola waktunya itu ya kita tahu-tahu diri aja, gimana memisahkan antara waktu kita yang harus kita gunakan saat fokus belajar atau sosialisasi, sama kita gunakan untuk eh, menggunakan gadget kita. Tapi untuk saya sendiri, sepertinya saya sering menggabungkan kegiatan keduanya itu dalam satu kegiatan. Misalkan saat bersosialisasi ya, kita itu kadang menggunakan gadget saat kita untuk ingin mencari tahu apa gitu. Atau juga waktu belajar kan pastinya kita juga menggunakan gadget kita untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Oh, untuk masalah itu, kalau untuk sosialisasi mungkin kita tidak bisa mengambil negatifnya saja, tapi kita juga harus mencari positifnya. Kalau mungkin banyak orang yang masih menyalahartikan dengan kita digitalisasi ini malah merugikan sosial kita, tapi kita malah bisa menggunakan efek positifnya. Dan untuk belajar itu tidak akan mengganggu, malah akan menambah wawasan kita atau bahkan pengetahuan yang belum kita tahu lewat Google atau lewat jurnal-jurnal yang diunggah di online atau mungkin e-book atau gimana, ya seperti itu. Kalau dari saya sendiri mungkin kalau untuk menggunakan smartphone digunakan pada saat-saat tertentu saja seperti pada saat belajar dan mencari sumber-sumber untuk mengerjakan tugas. Kalau misal main handphonenya tuh kadang juga kayak waktu waktu kosong atau jeda-jeda matkul gitu sih. Menurut saya itu tergantung dari orangnya sendiri ya. Apakah orangnya bisa apa tahu akan kewajibannya sendiri akan belajar, contohnya dengan belajar, jadi tidak terlalu fokus dengan kemajuan teknologi atau terlalu bermain game sering-sering gitu. Tergantung orangnya sih untuk membagi antara mana kewajiban, mana yang dibuat untuk ya bersenang-senang lah di sela-sela kewajiban yang harus dilakukan. Sepertinya saya tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif, tapi saya cukup punya banyak teman, tapi sulit untuk lebih dekat atau berinteraksi lebih lanjut. Terkadang saya juga bisa bingung mau berkomunikasi macam apa. Jadi saya berusaha untuk bisa terus berkomunikasi saja, apa saja itu. Apakah Anda seperti itu karena adanya pengaruh digital ini? Ya bisa jadi, tapi karena saya sendiri juga mempunyai karakter yang agak introvert ya, bisa dibilang gitu. Jadi ya 50-50 lah, karena digital juga, karena saya dengan digital mungkin juga sering sendiri juga ya, daripada keluar. Ataupun kalau keluar juga bisa fokus pada alat komunikasi kita sendiri kan kadang. Ya begitulah. Kalau untuk interaksi sih mungkin cukup baik ya, karena mungkin saya dari SMP sudah belajar di lingkungan yang memang harus mengedepankan sosial. Dan untuk tanggapan saya untuk teman-teman yang masih hanya di rumah saja atau hanya bermain game online saja, mungkin mereka harus mencoba hal baru, yaitu dengan mencari jati diri mereka di luar sana, seperti itu. Kalau saya mungkin bisa ya, karena dengan pengalaman saya yang berada di organisasi sejak SMP itu membuat saya bisa berinteraksi secara langsung dengan orang atau masyarakat. Dan itu juga sangat membantu saya sih dalam hal-hal seperti kuliah juga. Kalau saya sendiri sih mungkin agak sedikit kurang ya untuk bersosialisasi dengan orang baru seperti itu. Tapi kalau saya sendiri sih mungkin kalau ada orang yang sesuai sama saya, contohnya suka bermain olahraga atau game gitu, mungkin mudah untuk bersosialisasi. Cuman kalau yang terlalu berbeda
kesenangannya atau itu mungkin agak susah ya untuk bersosialisasi. Seperti itu sih. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi, biasanya saya melakukan hal-hal yang positif seperti berolahraga atau membaca buku, atau juga bisa mengerjakan tugas selama perkuliahan. Lebih bisa mengatur diri dari waktunya atau fokusnya pada digital atau sosialnya gitu. Dan juga yang pasti saya juga sering-sering bersosialisasi seperti ini, bertemu dengan teman-teman saya, juga lebih banyak berbicara secara langsung daripada di virtual ya. Begitu sih, dan juga lebih banyak melakukan aktivitas di luar gitu. Seperti hobi gitu ya. Iya, hobi. Untuk menyeimbangkannya itu kita tidak boleh hanya mengedepankan digital ini. Mungkin kalau mungkin sudah ada e-book, mungkin kita bisa tetap mencari buku-buku yang memang hanya dijual di offline untuk menambah pengetahuan, untuk belajar, dan mungkin kita tidak boleh hanya terpaku kepada digitalisasi yang memudahkan, yang nampaknya saja memudahkan, tapi kita tahu bahwa di belakangnya itu ada efek negatif lainnya, seperti itu. Kalau untuk keseimbangan, mungkin ini sih sering-sering kayak melakukan hal-hal yang disukai seperti hobi dan juga kegiatan-kegiatan positif yang tidak melibatkan handphone, kayak misal hobi masak mungkin atau bersih-bersih, atau mungkin dengan kegiatan sosial yang ada di sana, di luar sana. Mungkin saya sendiri menyalurkan hobi-hobi saya ya. Kalau mungkin bisa badminton, bisa main sepak bola gitu. Di sela-sela kayak saya agar tidak terlalu sering bermain game gitu. Mungkin saya bersosialisasinya dengan cara bermain badminton dengan teman, bermain sepak bola seperti Melakukan itu. hobi ya. Ya, menyalurkan hobi gitu. Kita memantau dari anak saya perlahan-lahan apa sih yang dikerjakan dia, dan dia kalau berangkat juga saya pantau biasa gitu. Terus seandainya dan tapi saya beritahu pelan-pelan, itu jangan, nanti pengaruhnya gini-gini, lebih baik yang gini aja tuh. Nanti untuk masa depanmu juga gitu. Kita juga harus tahu arah anak itu kemana pada waktu dia memakai digital. Kita bisa lihat dia, jadi kita ikut mereka pada waktu mengerjakan itu, kita juga tidak lepas tangan, jadi kita sambil pantau sedikit-sedikit, kita tahu sedikit dia apa benar itu yang dia kerjakan positif atau negatif. Dampak negatif dari digital ini banyak sekali, Mas. Mungkin ada ya kalau anaknya nggak pintar tuh akan jadi seperti gini. Harusnya dia kan ada jam untuk belajar, ada jam untuk tidur, untuk dia melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, di situ kalah dengan digital itu. Dia suka apa, jadi dia lupa untuk makannya, lupa jam untuk belajarnya, apalagi lupa jam untuk tidur. Nah, itu sangat mempengaruhi kesehatan dia gitu. Saya juga pantau anak itu bagaimana untuk jalan ke depannya itu. Jadi kita juga mengarahkan juga. Jadi orang tua jangan pasrah dengan anaknya aja. Jam sekian kamu harus gini, jam sekian gitu. Itu nanti menjaga kesehatan juga, dan apalagi untuk sudah kuliah itu untuk menentukan masa depan, cari pekerjaan juga ini gitu. Ini untuk misalnya untuk anak Gen Z, kalian itu kan pasti anak-anak yang pintar dan anak-anak yang pandai untuk memilah mana yang benar, mana yang enggak, karena kalian sudah sangat
pandai sekali untuk digitalnya. Dan kita mintanya kalian tahu ini yang positif untuk kalian dan maju untuk masa depan kalian, atau ini hanya untuk menghambat masa depan kalian. Itu saya harapkan anak Gen Z ini harus bisa. Ini yang bagus, ini harus tidak, dan harus berani bilang tidak jika itu dan pengaruhnya itu negatif. Saya anak itu harus benar-benar bisa menentukan, karena sudah kuliah sudah bisa ya, yang mana yang baik, mana yang tidak. Dan untuk melangkah selanjutnya sebaiknya kita bisa mengatakan sama orang tua apakah itu baik atau enggak. Sebagai orang tua kita juga jangan gini, jangan gitu, sudah gitu. Kalau menurut saya biar hubungan antara interaksi di media sosial dengan kita bertatap muka itu coba ini dilakukan suatu kegiatan di mana memahami di era zaman sekarang digitalisasi. Lebih ke diskusi terbuka dan pendidikan yang penting hubungan sosial di era digital. Sering-sering banyak ini diadakan kayak semacam himbauan atau pelatihan penggunaan internet, jangan sampai gagal paham, terutama untuk skill itu kan harus perlu dibangun, seperti gaya bahasa, tata bahasa, unggah ungguh, tata krama, seperti itu. Biar nanti kita akan mengedepankan budaya Indonesia ya, jadi harus ramah lah dalam berkomunikasi, baik itu secara manual, tatap muka, secara online. Ya. Kesadaran akan dampak negatif yang menggunakan teknologi yang mendukung penggunaan teknologi yang positif. Sangat perubahannya itu sangat menonjol sekali di era saya sama era sekarang. Terutama yang banyak anak-anak sekolah itu kan banyak di warung, itu kan selalu menggunakan internet, game online, jadi keterbatasan secara interaksi fisik itu sangat kelihatan. Itu kasihan juga nanti kalau tidak disampaikan secara periodik atau ya dibuat slogan-slogan waspada penggunaan internet, harus berhati-hati, harus paham. Kekhawatirannya itu mereka masih menggunakan keterampilan komunikasi langsung. Perkembangan digital membawa dua sisi berbeda bagi Gen Z. Di satu sisi membawa dampak negatif, yaitu kurangnya interaksi Gen Z pada lingkungan sekitar. Namun di sisi yang lainnya juga perkembangan digital membawa kemudahan bagi berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa saran nih yang dapat diterapkan para Gen Z di era digital saat ini, sehingga tidak terjadinya kemunduran sosial. Yang pertama, Gen Z harus dapat memprioritaskan bertatap muka secara langsung atau berinteraksi secara langsung kepada orang lain. Yang kedua, Gen Z harus dapat mengatur penggunaan smartphone dan mengalokasikan waktu tersebut ke kegiatan positif lain yang ada di luar sana. Yang ketiga, Gen Z harus dapat mengurangi penggunaan teknologi dan harus selalu berpikir dengan kritis. Dan yang terakhir, Gen Z harus selalu tetap bijak dalam memfilter apapun yang didapat di media sosial dan saat ingin mengunggah sesuatu di media digital yang lainnya. Dengan demikian, Gen Z dapat menjadi potensi positif era digital dengan bijak, memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk meningkatkan kualitas hidup, serta skill mereka untuk tidak takut berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Gen Z dapat menggunakan perkembangan tersebut sebagai pengembangan diri yang potensial. Hal ini
memungkinkan mereka untuk tetap berkembang sebagai individu yang bijak. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dari video Project Citizen kami tentang kelemahan Gen Z di era digital. Dengan judul Generasi Terhubung Tetapi Terisolasi, Paradoks Sosial dan Navigasi Bijak Gen Z di Era Digital. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kelompok kami. Kami kelompok 7 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.